Serang, Semarang. Ya. Palembang. Palembang. Jadi saya ucapkan selamat datang buat keluarga Engka Tumimomor yang dari Serang, Semarang, Manado, Remboken, Palembang, mana lagi ya? Jakarta. Malam hari ini adalah malam pertama untuk keluarga Engka Tumimomor atau keluarga Antonius Engka, ya Manado. Keluarga Antonius Engka dan Marta Mari Tumimomor. Selamat datang di ibadah doa pada malam hari ini. Dan kita akan mulai doa ibadah ini, dan saya persilakan Pendeta Selvi yang akan membuka kita di dalam doa keluarga Engka Tumimomor pada malam hari ini. Saya persilakan. Ya, puji Tuhan. Selamat malam, shalom. Baik, kita akan menyanyikan biarpun tidak kedengaran dari semua di iMute ya. Kita menyanyikan kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran kita, ajaib Tuhan. Seperti nyanyian ini Bapa di dalam surga, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Karena dari dulu tidak pernah ada pertemuan-pertemuan seperti yang ada sekarang ini melalui yang istilahnya Zoom. Tuhan, tidak pernah diadakan atau memang belum ada, tapi zaman saat ini ada ini dan ada alat-alat seperti ini. Maka kami patut bersyukur boleh berkumpul dari berbagai tempat. Memang soal waktu, soal tempat itu Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka kami percaya yang terpenting ada kesehatan, yang terpenting ada semua keinginan yang bersatu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak penting jarak jauhnya dan dekat, tetapi yang penting hati yang bersatu. Hati yang betul-betul tertuju kepada Engkau. Maka oleh karena itu, biarlah Engkau saja yang memimpin seluruh pertemuan ini malam ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan saja yang memimpin dan memberkati. Kami merindukan ada kesehatan, ada kesepakatan hati untuk bersekutu dengan Tuhan agar kami boleh semakin hari semakin memperkenankan Engkau dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak, Tuhan pimpin seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila mana kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan pun berkati hamba-Mu yang bertugas menyampaikan berkat firman Tuhan. Dan semua yang bertugas berdoa. Kami sudah berdoa dan bersyukur membuka persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Dipersilakan kembali. Oke, sebelum saya mau sampaikan firman Tuhan, saya mau mempersilahkan Ofri yang akan mendeklarasikan firman Tuhan dari Mazmur 23. Saya akan share screen ya. Ya, saya persilakan Ofri akan membacakan firman Tuhan. Saya sudah share screen. Ofri, kedengaran nggak? Belum kedengaran.
Oh, mungkin Aufri buka di mute dulu suaranya. Mungkin belum di mute. Atau kalau Aufri lagi setir, mungkin Lulu boleh, nggak apa-apa. Lihat screen. Mazmur berapa ini? 23 ayat 1, nanti saya baca aja. Ada 3 screen. Ayat 1 sampai ayat berapa ya? Sampai ayat 6. Oke. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk keluarga Engka Tumi Momor pada malam hari ini ya. Firman Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memalingkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai di sana pembacaan Alkitab malam hari ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Sekarang Amin. kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan secara singkat, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan, segala puji hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu, karena sungguh Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menyelamatkan kami, menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami, serta menyertai kami di dalam setiap detil hidup kami. Malam hari ini di dalam doa keluarga Engka Tumi Momor, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati setiap kami yang hadir, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, dan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan urapan tanpa batas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, sebentar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menamakan tema kita pada malam hari ini dengan tema A Call for Prayer. A Call for Prayer. Oke. Sebentar. Ini saya akan share screen. Wah, ini katanya. Oke. Kita bisa lihat di sini. Wah. Ya, ini jadi malam hari ini kita dipanggil untuk berdoa. A call for prayer. Bentar, ini ada kesalahan teknis sebentar. Udah, coba ngomong. Iya.
That's Oh why. ya. Oke. Nggak bisa di situ, harus di sini. Ya. Udah mau keluar ya. Ya, a call for prayer. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena hari-hari ini kita sedang berada dalam situasi di mana COVID-19 sedang melanda dunia dan memakan banyak korban jiwa. Begitu banyak korban jiwa yang sudah berjatuhan. Tetapi setiap kita yang ada di dalam Zoom ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita ada dalam perlindungannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat-saat ini selain kita datang kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam Yeremia 33 ayat 3. Nah, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa ribu tahun yang lalu, bangsa Israel hidup dalam pembuangan di Babel. Dan saat Raja Ahasuerus memerintah, bangsa Israel menghadapi di mana mereka akan dipunahkan atau dibunuh karena Haman yang menjadi kepala daripada pembesar-pembesar pada saat itu, dia benci kepada Mordekai yang adalah orang Yahudi bangsa Israel yang tidak mau berlutut dan tunduk kepada Haman saat Haman berjalan memasuki istana raja. Haman mempengaruhi Raja Ahasuerus sehingga Raja Ahasuerus mengeluarkan surat perintah dengan cap meterai cincin raja yang berisi bahwa pada tanggal 13 dalam bulan 12 bulan Adar seluruh orang Yahudi harus dibunuh. Tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan harus dimusnahkan dan dirampas harta kekayaannya. Kita bisa melihat itu di dalam Ester 3 ayat 13. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang Yahudi bisa selamat dari pembunuhan massal ini? Kita akan melihat bagaimana orang Israel bisa terhindar daripada pembunuhan massal pada saat itu. Yang pertama adalah ada kepedulian. Mordekai peduli pada bangsanya. Dia berdiri untuk bangsanya. He stand for his nation. Dalam Ester 4 ayat 8 dikatakan agar Haman mengatakan kepada Ester agar Ester menghadap raja memohon kasih karunia Raja Ahasuerus untuk membela bangsanya yaitu bangsa Israel. Nah, dia mengatakan hal ini kepada Ester. Kenapa Ester harus menghadap? Karena dia katakan seperti ini. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu di dalam Ester 4 ayat 14b agar dapat menyelamatkan bangsanya sendiri yaitu bangsa Israel dengan memohon belas kasihan kepada raja agar bangsa Israel diselamatkan. Nah, Ester diminta oleh si Mordekai untuk menghadap Raja Ahasuerus agar mendapatkan belas kasihan karena surat perintah yang sudah diumumkan di seluruh
127 provinsi dari India sampai dengan Ethiopia pada tanggal 13 bulan 12 bulan Adar, bangsa Israel itu harus dimusnahkan. Bangsa Israel harus dimusnahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya dia meminta Esther untuk menghadap kepada Raja Ahasuerus. Nah, di dalam hidup kita, setiap kita harus memiliki rasa kepedulian kepada sesama kita, kepada bangsa kita. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Itu sebabnya Mordekai dia meminta untuk Esther menghadap Raja Ahasuerus. Tapi Esther berkata kepada Mordekai bahwa selama 1 bulan ini saya tidak dipanggil oleh raja untuk menghadap. Tetapi Mordekai mengingatkan lagi bahwa kamu, siapa tahu kamu menjadi ratu atau menjadi permaisuri raja, menjadi ratu bagi bangsa ini untuk menolong bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu kamu harus menghadap. Nah, Mordekai dia sangat peduli kepada bangsanya. Nah, setiap kita harus peduli kepada bangsa kita, kepada teman kita, keluarga kita. Kita harus berdoa buat mereka yang sakit. Seperti yang saat ini kita sedang melakukan hal ini di dalam Zoom ini, kita akan berdoa buat bangsa kita. Kita harus peduli, berdoa buat bangsa, buat teman, buat tetangga, berdoa buat semua anggota keluarga kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Karena pada saat Tuhan menempatkan kita, ada tujuan-tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Saat ini kita sehat walafiat, itu ada tujuan Allah di dalam hidup kita. Kita harus melakukan pekerjaannya, memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang, siapapun dia. Nah, itu yang pertama adalah peduli. Nah, yang kedua, bagaimana bangsa Israel bisa selamat daripada pembunuhan massal ini? Yang kedua adalah ada unity in remote, ada kesatuan jarak jauh. Bangsa Israel pada saat itu mereka bersatu, berdoa, dan berpuasa. Ada kesatuan jarak jauh, unity in remote, berdoa bersama-sama dan berpuasa bersama-sama jarak jauh. Mereka berpuasa selama 3 hari. Mereka berpuasa jarak jauh. Bisa dibayangkan kalau ada yang tahu geografi, pasti yang guru-guru pasti tahu ini, dari India sampai dengan Ethiopia, 120 provinsi daerah yang berpusat di Benteng Susan. Untuk apa? Mereka berdoa dan berpuasa jarak jauh, bersatu jarak jauh, agar ada perkenanan raja saat Esther menghadap raja. Nah, kenapa mereka harus berdoa berpuasa? Seperti tadi saya sudah katakan, karena Esther dalam 1 bulan tidak dipanggil oleh raja untuk menghadap raja. Dan ada aturan di mana apabila raja tidak memanggil menghadap itu, atau ada aturan dari raja bahwa pada saat siapapun dia, walaupun dia permaisuri raja, apabila menghadap raja harus ada surat panggilan dari raja sendiri. Apabila orang yang akan menghadap raja dia tidak memiliki surat panggilan daripada raja, hanya ada 2 kemungkinan. Orang yang menghadap dan tidak dipanggil oleh raja itu hidup atau mati. Apabila orang itu menghadap dan raja mengulurkan tongkatnya kepada orang yang menghadap ini, artinya dia hidup. Tapi pada saat apabila raja tidak mengulurkan tongkatnya, maka orang itu pastinya akan mati dan dia akan dihukum mati. Nah,
Esther dia tidak dipanggil oleh raja. Itu sebabnya dia berkata kepada Haman, apabila memang saya harus mati karena saya harus menghadap raja, biarlah saya mati. Tapi mari semua kita berdoa bersama-sama untuk berpuasa agar pada saat saya menghadap raja ada perkenanan raja. Kemudian singkat cerita, setelah mereka selesai berpuasa 3 hari 3 malam, mereka tidak makan di orang-orang Israel 127 provinsi, mereka tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Nah, singkatnya setelah selesai itu Ratu Esther dia menghadap kepada raja, dan pada saat dia menghadap raja, raja berkenan. Dia mengulurkan tongkatnya kepada Esther, kemudian Esther datang menghadap kepada raja. Pada saat dia mengulurkan tongkatnya, raja bukan hanya berkenan kepada Esther, tetapi raja membuat surat bermeterai cincin raja, yaitu surat instruksi yang menguntungkan orang Yahudi sehingga mereka selamat dari pembunuhan massal. Kenapa? Karena mereka berdoa, karena mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada setiap kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti Ratu Esther dan bangsa Israel, mereka berdoa puasa. Untuk apa? Agar mereka dekat dengan Tuhan, agar mereka ada perkenanan Tuhan, sehingga apa yang mereka minta Tuhan kabulkan. Nah, dalam hidup kita juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Esther dan bangsa Israel, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka berdoa, berpuasa. Dan apa yang mereka minta dikabulkan. Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga apapun yang mereka minta, Tuhan kabulkan. Tidak mungkin Tuhan mau mengabulkan sesuatu kalau kita tidak dekat dengannya. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dengan berdoa. Seperti saat ini kita sedang berdoa keluarga. Kita tidak hanya berdoa, tetapi kita harus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Kita harus beribadah walaupun secara online. Amin. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga ada perkenanan Tuhan. Ratu Esther bersama bangsa Israel, mereka bergabung bersama-sama. Mereka mengadakan unity in remote. Mereka bersatu jarak jauh dari India sampai dengan Ethiopia, 120 daerah. Mereka berkumpul bersama-sama. Pada saat itu, kalau sudah ada kecanggihan teknologi seperti saat ini, saya percaya setiap malam atau setiap hari mereka berdoa secara Zoom seperti kita melakukan hari ini atau malam hari ini. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita secara unity, kita berdoa bersama-sama seperti saat ini. Dan jangan lupa kita harus membaca Alkitab. Jangan lupa kita beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Jangan lupa kalau ada home cell, mari ikuti. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Karena di dalam kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mendapatkan ketenangan di dalam hidup kita. Kita tidak hanya mendapatkan ketenangan di dalam hidup kita, tapi Tuhan akan menyelamatkan kita dari setiap apa yang menjadi masalah kita. Dia akan menolong kita di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, bagaimana bangsa Israel mereka bisa selamat di dalam pembunuhan massal ini. Yang ketiga adalah
Mereka mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh raja kepada mereka. Pada saat itu, Ratu Ester pada saat dia menghadap raja, dia meminta kepada raja untuk menyelamatkan bangsanya dan sekalian meminta kepada raja untuk mencabut surat yang dinyatakan bahwa mereka harus dibunuh. Mereka harus dibunuh pada tanggal 13 bulan 12 bulan Adar. Ratu Ester meminta agar mereka maksudnya Ratu Ester meminta kepada Raja Ahasiweros untuk mencabut surat bermeterai ini. Tapi Raja Ahasiweros mengatakan bahwa surat yang sudah keluar dan bermeterai cincin raja itu tidak bisa dibatalkan. Yang bisa dilakukan oleh raja adalah membuat surat berlawanan di mana dia mengeluarkan surat yang dicap dengan cincin meterai raja, di mana raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota 120 provinsi untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memusnahkan dan membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka untuk merampas harta milik mereka. Jadi raja dia membuat surat yang berlawanan bahwa dia mengizinkan orang Yahudi atau bangsa Israel untuk melawan pada saat di tanggal 13 bulan 12 bulan Adar, melawan siapa yang ingin membunuh mereka. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel menang. Memang ada beberapa yang terbunuh, tetapi secara global bangsa Israel mereka menang di dalam peperangan ini. Nah, setiap kita di dalam kehidupan kita harus mengikuti setiap instruksi yang diberikan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita diberikan suatu instruksi, bangsa Israel kalau mereka diberikan instruksi untuk mempertahankan nyawa mereka dan mereka tidak melakukan sesuai instruksi, saya pastikan pasti mereka musnah. Tetapi karena mereka mengikuti instruksi yang raja berikan, mereka melawan, mereka fight, mereka tidak diam diri, mereka intinya mereka berperang dan mereka menang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita diminta oleh pemerintah apa? Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tidak banyak yang Tuhan pemerintah minta. Pemerintah cuma meminta kepada kita ikuti protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID virus 19 ini. Dia memerintahkan untuk ikuti protokol kesehatan. Supaya apa? Untuk kebaikan kita. Supaya kita dapat mempertahankan nyawa kita agar kita selamat dari COVID. Supaya COVID-19 ini bisa cepat tidak menyebar. Itu sebabnya pemerintah meminta ikuti protokol kesehatan. Nah, di dalam hidup kita, mari kita ikuti protokol kesehatan. Itu nggak susah kok, cuma pakai masker kalau kita ketemu orang, atau mencuci tangan senantiasa, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas terhadap interaksi, dan apalagi kita mau divaksinasi. Jadi jangan takut kita divaksinasi, karena kalau kita divaksinasi, kita kita mengimun tubuh kita untuk kita dapat pada saat kita terkena, misalnya kita terkena COVID, itu kita dapat mempertahankan diri kita. Amin. Nah, ikuti protokol kesehatan. Bangsa Israel mereka mengikuti protokol daripada Raja Ahasiweros, dan apa yang terjadi pada saat mereka mengikuti, mereka melawan dan mereka selamat. Nah, kita tidak disuruh berperang seperti pegang senjata, kita hanya dibilang pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, berinteraksi, mau divaksinasi. Biar kita lakukan ini di dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita di dalam hidup kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Kita melakukan di dalam hidup kita. Nah, sebagai penutup, saya akan mengulang bagaimana bangsa Israel bisa selamat
karena mereka ada kepedulian satu dengan yang lain. Yang kedua, mereka mau bersatu walau jarak jauh dan mengikuti setiap instruksi baik dari pemerintah di dalam kehidupan mereka. Nah, setiap kita, pastinya kita masih ada yang bekerja. Kalau Om Bagus sudah pensiun, saya juga sudah pensiun. Tetapi setiap kita pasti yang masih bekerja, mari kita mengikuti perintah dan instruksi daripada atasan kita di tempat kita bekerja. Mari kita mengikuti instruksi atau taat kepada apa yang diperintahkan oleh atasan kita di dalam pelayanan kita. Amin. Mungkin di sekolah, mungkin di kantor kita bekerja, mari kita ikuti semua apa yang diperintahkan kepada kita, karena apa yang diperintahkan kepada kita itu semuanya untuk kebaikan kita. Amin. Yuk kita mau berdoa dulu kepada Tuhan sebelum kita masuk ke acara berikutnya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. Kami berdoa kiranya Engkau tolong kami untuk kami dapat melakukan setiap apa yang sudah kami dengar, sehingga kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Tadi malam, siapa tadi malam? Papa Kang? Untuk kami dapat bertumbuh di dalam Engkau senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan, yang menderita sengsara, pemerintahan Pontius Pilatus, disalib. Oke, berikutnya. Berikutnya kita akan mendengarkan atau membaca firman Tuhan yang akan dibaca oleh Sony. Saya persilakan. Sony. Tidak berdoa bukan. Oke, Foni. Foni bisa lihat sesinya? Oke, kalau begitu mungkin nggak ada yang Foni sama Sony sedang berdoa. Bisa saya minta Rina baca, Rina. Mana Tan? Ini. Screen, iya, baca aja. Mana? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam
dalam naungan yang Maha Kuasa dan berkata kepada Tuhan, perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap, dari penyakit sampar yang busuk. Mazmur 1 ayat 1 sampai 16. Berikutnya, Fon. Lanjut. Bentar. Hilang. Oke, lanjut. Gambar Lanjut, Fon. gambarnya hilang kan? Maksudnya hilang. Screen-nya hilang. Ya, Waduh. Ada. Kita boleh bacakan ya. Ada. Screen-nya ada. ini apa ini dia sih? Kenapa enggak muncul sih? Kita semua di layar kita. Di layar ada nggak? Di layar kita hitam no. Oh, berarti nggak kelihatan, nggak dapat tuh. Screen-nya hilang nih. Iyo, hilang no. Screen-nya hilang. Itu internet berarti. Hilang kita juga kan. Oke. Ada yang kelihatan nggak screen-nya? Ya, kita bacakan ya. Ya. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Lanjut. Berikut. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi ialah telah kau buat tempat perteduhanmu. Lanjut. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Selanjutnya, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
So minta DP HP, so menangis no bagaimana? Iya. Sony HP-nya unmute bisa nggak? Oke. Ini sudah. Soalmu semua ini. Berikutnya kita sudah declare firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Selvi. Doa tutup dan doa berkat. Jalan sini. Herli saja yang gantikan kita, so doa pembukaan tadi kalau so baca firman Tuhan, sekarang doa berkat penutup Herli. Oh, salah tadi. Oh, Sebentar. Masih ada doa. Sebetulnya ada doa dulu. Maaf. Ini kekeliruan nih. Kita ada doa pertama itu Herli. Oh. Herli. Ya betul kan. Sesudah renungan itu ada kekeliruan. Doa firman. Sebentar. Maaf ini karena masih Jadi 2 jam. Saya 1 bakal berkat. ini udah kelembatan. Kelihatannya saya harus keluar lagi. Pak Herli enggak mulai berdoa aja. Sunyi tadi berdoa orang. Pak. Sunyi tadi Ya, Pak. berdoa. Maksudnya? Kemarin dia berdoa tiap jam 9 mau berdoa tuh dong Sunyi. Tadi ada pendengar. Saya minta dengan kasih Bapak Pendeta Herli untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Oke, mari kita satu di dalam doa. Kita mau mendoakan buat bangsa dan negara kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Setelah selesainya kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, bahkan kami sudah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan
yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa biar Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong, sehingga firman Tuhan yang sudah disampaikan akan melekat di dalam hidup kami, menjadi kuat di dalam Tuhan, iman kami semakin hari semakin bertumbuh, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam Zoom meeting ibadah Family NK Tumimomor Tuhan pada malam hari ini, kami membawa beban doa kami Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dari pemerintahan, kepresidenan, wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, sampai kepada kecamatan dan kelurahan, RT RW, dusun. Kami berdoa Tuhan tolong berkati pemerintahan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berikan hikmat, akal, budi kepada mereka, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik Bapa. Baik dalam menghadapi persoalan-persoalan di bangsa kami, keamanan dan ketertiban sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pembangunan di segala bidang Tuhan. Kami berdoa berkati pemerintahan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat rencana-rencana program-program daripada pemerintah kami Tuhan. Terutama saat ini sedang menangani wabah virus corona Bapa. Kami berdoa Bapa bagi pemelaksana pemerintah Tuhan, BNPB, TNI, Polri, dan para dokter-dokter dan perawat-perawat Tuhan, bahkan ormas-ormas yang lain yang terkait dalam percepatan penahanan Tuhan COVID-19. Kami berdoa Tuhan berkati Bapa, berkati mereka-mereka yang sedang terlibat penanganan ini Tuhan, sehingga mereka tetap kuat, tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan negara dan bangsa kami boleh terhindar daripada wabah virus yang sedang melanda bangsa kami. Firman Tuhan tadi menjadi pedoman buat kami Tuhan, menjadi vaksin buat kami. Firman Tuhan berkata tadi, Allah akan melindungi kami. Dengan kapak sayap Tuhan akan melindungi orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Engkau, orang-orang yang berserah kepadamu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa, berkati bangsa dan negara kami Bapa, berkati pemerintahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan waktu kami berseru kepadamu, sesuai dengan firman Tuhan, maka kami akan mengetahui segala rahasia-rahasia yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa, biarlah bangsa dan negara kami boleh terhindar dari wabah virus corona. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terpapar dengan virus penyakit ini Bapa. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan Engkau pulihkan mereka Bapa, sehingga Tuhan mereka boleh sehat kembali, sembuh dari sakit COVID-19 Bapa. Kami berdoa Tuhan, orang-orang yang sudah ditinggalkan mendahului oleh karena penyakit ini Bapa, oleh karena wabah ini Tuhan, kami berdoa berikan penghiburan yang sejati yang dari Tuhan, sehingga mereka tetap akan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Berkati semua keluarga NK Tumimomor. Malam hari ini sudah mengikuti ibadah bersama-sama Tuhan. Ada Om Servi, Tante An sebagai host, Morin, ada Sony, ada Om Bagus, ada Michael, ada Foni, ada Om Free, ada Rina Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong berkati kami semua Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami NK Family yang tidak beribadah bersama-sama dengan kami, Engkau berkati kami sama rata Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa syafaat ini, rangkaian doa kami pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.
Saya minta dengan kasih Michael berdoa untuk gereja dan hamba Tuhan. Ya, Tante. Berdoa buat gereja dan hamba Tuhan. Michael lagi di jalan ya? Enggak, ini lagi makan. Ya, kita doa ya. Sorry. Iya. Kita doa ya. Iya. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan pada saat ini. Kami mau berdoa buat gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Biar Engkau akan memberkati dan campur tangan, terutama gereja-gereja sekarang ini yang sedang mengalami masa di mana gereja-gereja sedang ibadah online. Biarlah Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan tetap semangat, tetap kuat di dalam menghadapi setiap pandemi saat ini. Dan berkati gereja-gereja ini Tuhan supaya tetap mengalami berkat Tuhan, makanan-makanan rohani Tuhan akan tetap berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani setiap jemaat-jemaat Tuhan. Demikian juga buat hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di daerah-daerah perkotaan maupun pedesaan Tuhan akan memberkati, terutama mereka yang terdampak dengan pandemi ini. Buat hamba-hamba Tuhan yang mengalami kekurangan, Tuhan cukupkan mereka. Yang ada di pedalaman perintisan-perintisan di daerah-daerah terpencil, Tuhan cukupkan semua keperluan-keperluan mereka. Dan biarlah mereka tetap kuat melayani Tuhan di saat-saat pandemi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan Tante An. Oh ya. Elisa Ningsi, kita berdoa buat pandemi COVID-19. Suara saya kedengaran? Terang sekali, terang sekali. Eli berdoa. Dia ini Eli toh? Iya. Oh iya, kita ganti Jody. Buat pandemi 19. Screen-nya kelihatan enggak? Bapa di dalam surga, kami patut bersyukur karena kami boleh berharap kepadamu. Kami boleh mengandalkan Engkau. Kami boleh berseru kepadamu. Malam ini kami bersepakat seluruh hati kami yang terkumpul ini. Oh, kami bersepakat untuk berdoa bagi pandemi ini Tuhan. Hanya kami yang berdoa untuk pandemi ini supaya ini boleh disirnakan atau boleh diputus mata rantainya. Ada banyak orang yang berdoa saat ini di desa-desa, di kota-kota, di pelosok-pelosok tanah air, bahkan di seluruh dunia sedang berseru. Kami satukan hati kami bersama-sama dengan semua orang yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak atau kami menengking roh-roh virus COVID ini, karena roh Tuhan yang ada pada kami lebih besar daripada roh COVID ini. Biarlah Engkau saja mengatasinya Tuhan, karena kesepakatan orang-orang di seluruh dunia ini. Maka Tuhan, kami mohon biar COVID ini diteduhkan, biar roh COVID ini diteduhkan virus-virusnya. Kalaupun memang virusnya tetap ada, tetapi dapat diatasi, karena bisa diatasi dengan vaksin, bisa diatasi dengan pengobatan obat-obat yang sudah mulai tersedia. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang terpapar COVID. Tuhan beri kesembuhan kepada mereka, beri pertolongan, beri jalan keluar untuk mereka disembuhkan. Kalau Engkau belum izinkan mereka menghadap Engkau, berilah kesembuhan ya Tuhan. Dan peliharakanlah seluruhnya, terutama kami yang masih Engkau pertahankan sampai saat ini. Terima kasih Bapak,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Oke. Sekarang kita masuk di doa penutup. Siapa yang mau doa? Pak Heri saja. Dan doa berkat. Ya, suara saya kedengaran? Herli, doa penutup dan doa berkat. Papa mau kerja dah, pakai auto apa? Enggak, Papa. Oke, Herli, doa penutup dan doa berkat. Amin. Amin. Ya. Amin. 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 Kita nggak bisa dengar suara Herli. Oh, Suara kita, iya. iya. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa dengar suara Sevi. Oke. Orang Buat- sih terang buat- sekali. Terima kasih semuanya buat sudah hadir. Saya minta maaf masih mulai belajar, masih banyak yang salah-salah. Nanti berikutnya kita lebih bertumbuh lagi. Ya. Puji Tuhan. Rekamannya boleh tutup. Kita nggak bisa dengar suara Herli ya? Mungkin dia kasih mood, dia punya suara. Iya, nggak bisa dengar suara Herli. Kita dengar Tapi Bu kok. Sevi dengar? Di Semarang kedengaran kencang. Putus-putus suaranya.